Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita bisa bertemu dalam pelajaran Al-Quran Hadis melalui daring. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kalian pun di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak lupa untuk melakukan atau menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Riyadi. Bapak biasa dipanggil Riyadi. Kebetulan di kelas kalian, kelas 7, Bapak mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baik anak-anakku sekalian, hari ini langsung saja kita mulai pembelajaran Al-Quran Hadis untuk materi pertama. Untuk materi pertama, kalian, Bapak harap sudah menyiapkan buku penunjang atau buku LKS yang kalian dapat dari sekolah. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Baik anak-anak, materi pertama kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran. Kita sebagai umat Islam pastinya sudah mengenal apa itu Al-Quran, karena kita diajarkan dari kecil bahwa Al-Quran merupakan kitab suci kita sebagai umat Islam. Yang mau Bapak sampaikan pada materi kali ini adalah definisi tentang Al-Quran. Al-Quran, mungkin kalian semua, Bapak yakin, yang alumni madrasah ibtidaiyah ataupun madrasah diniyah sudah mempelajari tentang Al-Quran Hadis. Ini sebagai pengingat saja supaya kalian tidak lupa tentang Al-Quran. Nah, bagi kalian yang lulusan sekolah dasar atau SD, mungkin ini pertama kali kalian mempelajari tentang Al-Quran Hadis. Baik anak-anakku sekalian, kembali ke materi pertama. Tadi Bapak sampaikan materi pertama kita adalah tentang Al-Quran. Definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Bisa kalian lihat di buku penunjang kita. Buku penunjang kita, kalian coba buka di halaman 4. Di halaman 4 poin ke-1, di situ ada definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qoro'a. Qoro'a, yaitu membaca. Membaca. Bagi kita yang sudah mengenal nahwu shorof, Al-Quran itu diambil dari kalimat masdar, isi masdar, dari fi'il madhi qoro'a yaqra'u Qur'anan. Al-Quran, Qur'anan berarti artinya membaca. Membaca. Dari kata kerja ini, dari isi masdar ini, bisa kita ambil pemahaman bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk selalu membaca Al-Quran. Sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Sempatkan, walaupun satu ayat dalam satu hari. Dalam satu hari satu ayat, sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ini pesan untuk kita semua. Oke, itu. Kembali ke definisi Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah
firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur itu bertahap, berangsur-angsur atau bertahap. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur atau bertahap. Ini merupakan definisi Al-Quran. Ini merupakan definisi Al-Quran. Ini definisi yang lengkapnya. Terkadang ada yang mendefinisikan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Betul, memang. Al-Quran adalah pedoman hidup. Betul. Al-Quran adalah panutan hidup. Betul. Al-Quran adalah kitab yang menunjukkan jalan kepada hidayah. Memang betul semua. Tapi berkaitan dengan definisi, yang paling pas adalah seperti ini. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Ini definisi Al-Quran. Adapun jawaban-jawaban yang jawaban-jawaban yang mengatakan Al-Quran adalah firman Allah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, Al-Quran adalah pedoman hidup, ini bukan definisi, tapi lebih tepatnya adalah manfaat ya. Manfaat dari diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai tuntunan umat Islam, sebagai arah, sesuatu yang mengarahkan kepada jalan kebaikan. Ini adalah manfaat diturunkannya Al-Quran. Adapun definisi Al-Quran adalah ini ya. Bapak ulangi supaya terbiasa kalian mendengar definisi ini. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Ini definisi Al-Quran. Silakan kalian catat di buku kalian masing-masing, kemudian kalian hafalkan definisi ini. Kalian hafalkan definisi ini, kemudian Bapak kasih tugas kepada kalian untuk membuat video. Membuat video yang video tersebut isinya adalah hafalan tentang definisi Al-Quran ini. Tolong dihafalkan. Kalau sudah dibuat videonya, kirim ke nomor WA Bapak. Kirim ke nomor WA Bapak. Bapak tunggu pada hari ini juga. Bapak tunggu pada hari ini juga. Tidak boleh berkelompok, harus satu anak satu video, satu siswa satu video. Dan harus dihafalkan. Di videonya harus hafal.
jangan melihat teks buku, jangan melihat tulisan. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tugas awal dari Bapak ini. Untuk pertemuan kita kali ini, Bapak rasa cukup dulu ya. Bapak ingatkan lagi tugas kalian tadi menghafal definisi Al-Quran, kemudian kalian buat video, satu siswa satu video, kemudian kalian kirim via WhatsApp Bapak. Nomornya sudah tertera. Silakan kalian tanya ke teman yang lain kalau belum tahu nomor Bapak. Ya, Bapak tunggu hari ini juga. Udah anak-anakku sekalian, pertemuan kita pada hari ini Bapak cukupkan saja. Alhamdulillah kita sudah membahas sedikit tentang definisi Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat bagi kita bersama, membawa berkah bagi kehidupan kita, karena yang kita bahas juga bukan sesuatu yang tidak baik. Ini sangat baik sekali kita membahas Al-Quran. Tetap jaga kesehatan kalian, doakan guru-guru kalian juga, orang tua kalian ya. Jalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dengan harapan kita semua sehat, bisa bertemu nanti ketika pembelajaran tatap muka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.